Riza Alfi, mahasiswa PPG dari Universitas Halu Oleo, nomor peserta 2015-02-86-1691, NIM A3S121323, akan melakukan pembelajaran dengan siswa-siswa di SMA Negeri 1 Tunjungan pada tanggal 6 Desember pukul 14 WIB. Ini kartu identitas saya sesuai dengan aturan. Apakah kalian pada hari ini sehat semua? Anak-anakku semua? Siap, sehat, Pak. Kalau kalian sehat, alhamdulillah, karena kesehatan itu mahal harganya. Kemarin ada yang sudah izin sama saya, Rosita, untuk tidak dapat mengikuti pembelajaran karena sakit. Kita doakan segera sembuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Saya mohon untuk salamu untuk memimpin. Ya, saya persilakan. Perhatian. Untuk mengawali kegiatan, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Salamu. Sebelum kita mulai pula pembelajaran hari ini, pembelajaran yang harusnya menyenangkan ya, maka saya mohon kerelaan kalian untuk sejenak menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk kawan-kawan kita yang ada di Semeru, mendoakan mereka agar mereka kuat menghadapi bencana. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Ya. Alhamdulillah kalau di Blora itu termasuk minim bencana. Bencananya paling hanya beberapa ya Mas Salamu atau Mbak Siti Miatur, paling hanya diantaranya adalah kekeringan karena ya tempat kita seperti itu ya. Nah, kita hari ini akan mempelajari beberapa hal yang akan saya tampilkan di dalam PowerPoint untuk kita pelajari bersama-sama. Yang jelas pembelajaran hari ini adalah mempelajari tentang revolusi Amerika. Ada beberapa PowerPoint yang akan saya perlihatkan, tolong diperhatikan dengan seksama. Terlihat? Halo? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Siap, Pak. Ya. Kita lihat di sini ada pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Indonesia. Ini penyusunnya saya sendiri ya. Tanggalnya 6 Desember 2021 jam 14.00 dimulai tadi. Tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu adalah peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab revolusi Amerika dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Indonesia dengan baik dan benar melalui diskusi tentang pengaruh revolusi Amerika terhadap munculnya revolusi Indonesia. Artinya memang revolusi Amerika ini pengaruhnya luar biasa. Materi pembelajaran kita itu yang pertama adalah faktor-faktor penyebab revolusi Amerika. Yang kedua, pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, nah ini gambar apa ini? Gambar
KFC, McDonald. Ada yang pernah ke sini? Belum. Belum ya. Semoga saja segera ya. Ya orang Blora haruslah pernah sekali-kali ke McDonald. Atau ada yang pernah ke sini? KFC. KFC. Nah ini juga mungkin belum. Tapi dua merek ini adalah merek dagang dari Amerika. Nah, ternyata merek dagang dari Amerika ini atau produk dari Amerika ini ternyata berpengaruh juga terhadap Republik Indonesia. Nah, ini yang kita lihat ini, Republik Indonesia. Nah, di situ ternyata tidak serta-merta kita terima mentah-mentah. Karena memang orang Indonesia ini punya intelijen yang cukup kuat, punya kemampuan yang cukup baik, diantaranya adalah kemampuan untuk mengadaptasikan makanan tertentu atau kebudayaan tertentu ke dalam budaya kita sendiri. Artinya mengadaptasi, bukan mengadopsi. Tapi jelas ini berpengaruh. Di antaranya apa? Ada yang namanya burger, ada yang namanya kentang goreng. Nah, yakin kamu pernah nyoba burger, kentang goreng, terus kemudian ada donat. Nah, itu semua miliknya McDonald. Ya. Tapi kita makan juga, kita konsumsi juga. Ya, bahkan ada yang kemudian diadaptasi dengan burger balado. Nah, ini di Amerika tidak ada burger balado. Nanti saya curiga jangan-jangan nanti ada burger pecel nanti. Ya, semoga lah inovasi itu bisa dilakukan. Yang kedua ada fried chicken. Nah, kalau kita kenal KFC, ya, kita makannya fried chicken, nah, ayam goreng. Kalau Filipin bilang ayam goreng. Tapi ini jelas pengaruh dari KFC. Ya. Tapi apakah hanya makanan yang berpengaruh pada kita? Oh enggak, tentunya banyak sekali kan gitu. Nah, salah satunya apakah kemerdekaan Amerika itu berpengaruh pada revolusi Indonesia? Mungkin enggak kira-kira? Memungkinkan. Sama-sama merdekanya, sama-sama dijajahnya. Mungkin. Kita lihat selanjutnya. Negara Amerika ini adalah negara yang liberal. Benar ya? Nah, negara Amerika adalah negara menjunjung HAM. Ya, benar ini karena Amerika itu hak asasi manusia benar-benar dijaga. Negara Amerika adalah negara yang maju. Negara Amerika merupakan negara yang maju. Ya, benar. Ya, kalau Indonesia negara maju atau negara berkembang? Siap, negara berkembang. Negara berkembang. Karena tidak maju-maju gitu ya. Tidak maju-maju ya. Semoga segera maju. Ya. Terus ada negara superpower. Nah, ini ada negara superpower. Jadi pasca Perang Dunia Kedua itu ada dua negara besar. Salah satunya adalah Amerika dan Uni Soviet. Kalau sekarang Rusia, kalau dulu namanya Uni Soviet. Nah, betul. Maka Amerika menjadi negara superpower, negara terbesar di antara dua negara. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Tapi yang poin ini, apakah pernah dijajah Amerika? Ada yang bisa menjawab selain masalahmu? Masalahmu, kalau menurut masalahmu pernah dijajah enggak, Mas? Negara Amerika pernah dijajah oleh Inggris. Pernah dijajah oleh Inggris. Ya. Karena memang ini negara yang dulunya adalah jajahan Inggris, jadi koloni dari Inggris. Jadi banyak ya negara Inggris itu banyak mengkoloni negara-negara lain yang muncul sekarang menjadi negara-negara besar. Salah satunya China, Mesir, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Amerika itu adalah daerah koloni Inggris. Tetapi Amerika kemudian menuntut kemerdekaan. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, kan mengapa terus kemudian mereka menuntut? Pasti ada yang salah tentunya di situ. Nah, ini yang akan kita bahas nanti. Ya, dalam pembelajaran ini kalian akan mencari faktor-faktor yang menyebabkan revolusi Amerika. Ini tugasnya kelompok A. Ya, faktor-faktor penyebab revolusi Amerika.
Anggotanya adalah Novita, Olga, Salamu, Siti Fatwah, Siti Nurlaili, Tesya, Yeni. Nah, itu kelompok A. Ingatkan ya, faktor penyebab revolusi Amerika. Sedangkan kelompok B, pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Indonesia. Nah, jadi revolusi Amerika itu berpengaruh sekali terhadap revolusi Indonesia. Bukan hanya revolusi Indonesia, tapi seluruh revolusi besar di dunia itu salah satunya terpengaruh oleh revolusi Amerika. Nah, ini pengaruhnya apa untuk revolusi Indonesia? Anggotanya Rizky, Rosita, ini nggak masuk ya Rosita ya. Ricky, Alfianto, Rizka, Siti Miatur, Susi, Yurika. Ini adalah kelompok B. Ingat-ingat kelompoknya ya. Ingat-ingat ya kelompoknya. Jadi tugasnya itu adalah melakukan pencarian data, terus kemudian bertanya, berdiskusi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita tunjuk atau kalian menunjuk diri kalian sendiri. Tentunya kalian ini orang-orang yang sukses, memberani, tentunya lebih mudah dalam mengemukakan pendapat. Jadi jangan takut berpendapat, karena sepintar-pintarnya kalian kalau tidak mampu berpendapat, tidak mampu mengemukakan pendapatnya, maka itu dianggap bodoh. Paham ya? Jadi setiap apapun wajib kamu kemukakan. Saya selalu bilang, dalam pembelajaran, salah itu tidak dosa. Salah itu tidak dosa. Apalagi ini pelajaran sejarah, bukan pelajaran agama. Pelajaran agama aja kalau salah tidak dosa kok. Tidak apa-apa. Ya. Oleh karena itu, saya minta kelompok A untuk tetap di tempat di room ini, sedangkan untuk kelompok B saya persilahkan untuk masuk ke room B. Alamat linknya sudah saya bagi kemarin di kelas ya. Silakan untuk kelompok B live untuk segera menuju ke room B. Waktunya 10 menit untuk berdiskusi. Itu ya. Ini masih ada berapa orang? Ini masih kelompok A semua? Sudah kelompok A semua? Halo, Sid. Oh, ini Sidnya banyak ya ini ya. Tesya ngantuk Tesya. Ya, oke. Ini mungkin masih bingung. Oke, silakan kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian mengenai penyebab dari revolusi Amerika. Ya, waktunya sekitar 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Saya akan menyeberang ke kelompok B. Ya, silakan berdiskusi. Halo kelompok B. Ya. Oh ini. Ya. Apakah kalian sudah paham tugas kalian? Oh, kurang jelas. Oke. Tugas kalian adalah mendiskusikan permasalahan apa pengaruh revolusi Amerika terhadap revolusi Indonesia. Dapat dipahami ya? Ya, pengaruhnya apa? Karena ternyata revolusi Amerika ini pengaruhnya besar sekali. Jangankan kok revolusinya, tadi kan kamu udah lihat KFC-nya pada kita. Ya,
KF ini saja berpengaruh pada kita, apalagi kemerdekaannya, apalagi teknologinya. Yang saya inginkan atau kita pelajari bersama-sama, silakan kalian temukan masalah itu, yaitu adalah pengaruhnya revolusi Amerika terhadap revolusi Indonesia. Nah, revolusi Indonesia itu adalah sebuah perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Kalau revolusi Amerika berarti perjalanan menuju kemerdekaan Amerika. Itu ya. Nanti ada salah satu yang kalian korbankan untuk berpresentasi sedikit mengenai yang sudah kalian bahas. Silakan dibahas di situ, jangan khawatir salah tidak dosa, salah tidak masalah, karena belajar itu proses, ya, belajar itu proses. Paham ya? Oke. Saya persilakan, saya akan menyeberang ke kelompok A. Ya, saya matikan dulu ini mic-nya. Ya, saya matikan dulu biar kamu fokus. Halo kelompok A? Kelompok A. Ya, gimana Ya, Pak. diskusinya? Revolusi Amerika. Revolusi Amerika. Penyebabnya apa ini kira-kira? Kira-kira apa? Ada yang bisa menyamakan dengan Indonesia, karena kondisinya hampir sama dengan Indonesia ini. Kira-kira sama nggak Indonesia dengan Amerika? Sama, Pak. Masalahmu, oke. Sama ya, Mas? Kondisinya Iya. bersama, karena sama-sama pernah dijajah, cuma bedanya dia dijajah Inggris, kita dijajah Amerika. Iya, dijajah Belanda. Ya, walaupun tidak hanya Belanda ya, Mas. Nah, kita alhamdulillah hobi dijajah ya. Berapa negara kita? Banyak sekali ya. Mulai dari VOC, Belanda, Inggris, Perancis. Menurut Mbak Yeni, ada nggak yang sama dengan Amerika dengan Indonesia? Sehingga dia melakukan pemberontakan atau melakukan revolusi. Ada apa, Yin? Menurut kamu Indonesia itu dijajah menyenangkan nggak? Tidak. Enggak. Kalau kira-kira orang Amerika dijajah juga menyenangkan nggak? Tidak. Enggak. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sama antara Amerika dengan Indonesia atau Cina dengan Amerika, itu semua sama. Semua hal yang mereka melakukan revolusi itu pasti sama, karena mereka pasti merasa tidak nyaman atau mereka pasti merasa ada ketertekanan. Nah, salah satunya apa? Kira-kira salah satunya apa yang menyebabkan dia tertekan? Apa, Mbak Olga? Halo, Mbak Olga? Kok diem? Ya, Pak. Ya, kira-kira apa, Mbak? Kenapa kok orang Amerika itu melawan Inggris? Adanya paham kebebasan dalam politik. Oke, adanya paham kebebasan. Tadi kan disampaikan bahwa di Amerika itu liberal gitu ya. Di Amerika liberal, sedangkan di Inggris itu kan konvensional. Jadi dia kerajaan. Maka orang Amerika menginginkan kebebasan yang luar biasa, gitu ya. Coba diskusi bersama-sama, ini wadah kalian untuk diskusi, bukan wadah saya untuk mencerca kalian dengan materi. Silahkan dicari materinya, nanti kita ketemu lagi di room utama, gitu ya. Sekarang saya mau ke kelompok B dulu, saya tak ngecek kelompok B, sudah sampai mana mereka.
Gitu ya. Apakah sudah ketemu jawabannya? Pengaruhnya apa? Atau berikanlah saya gambaran sedikit saja mengenai pengaruhnya. Kira-kira apa? Mbak Rizka. Mbak Rizka. Uh, Revolusi Amerika mengenai banyak bangsa-bangsa di dunia dan telah memerdekakan diri dan menentang penindasan di dunia. Salah satu revolusi besar itu adalah revolusi Prancis yang terjadi karena diraih pasukan Prancis yang membantu Amerika melawan Inggris. Bahwa Napoleon Bonaparte Prancis mencapai kejayaan dan menguasai daerah lain dan membawa paham federalisme. Salah satu negara tersebut adalah Belanda yang menyebabkan kemenangan bagi kaum liberal dan humanis di Belanda dan penerapan kebijakan pintu terbuka dan politik etis di Hindia Belanda. Politik etis Hindia Belanda inilah yang membuka keran revolusi Indonesia. Kondisi yang dialami Hindia Belanda sama dengan Amerika. Salah satunya tidak adanya hak suara pada tahun pribumi. Oke. Nah, terus lanjut. Oke, gini, tolong kamu diskusikan dengan teman-temanmu. Yang jelas, ya itu sudah betul, kamu sudah bagus sekali bahwa memang ada pengaruhnya yang luar biasa. Salah satunya adalah liberalisme yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte dan Lafayette itu ya. Nanti kamu fokus di situ sehingga Prancis itu terjadi revolusi dan revolusinya kemudian merebak kemana-mana sampai ke Belanda sehingga nanti munculnya adalah negara Belanda itu menerapkan politik pintu terbuka dan politik etis, ya. Nah, silakan nanti untuk kita diskusikan bersama-sama di room utama. Waktunya saya kasih waktu sebelum ke room utama 3 menit lagi ya. 3 menit lagi saya akan ke kelompok A dulu coba. Ya, saya tak lihat yang dulu. Untuk revolusi Amerika terjadi itu karena adanya dia menginginkan hak kebebasan mereka. Dan juga ada penyebab khusus dari revolusi Amerika. Dikarenakan adanya undang-undang yang dikeluarkan setelah undang-undang gula dan materai. Undang-undang tersebut yaitu undang-undang Townsend atau teh yang disahkan pada tahun 1773. Undang-undang yang mengatur tentang pajak, timah, gas, cat, gelas, dan kertas. Sedangkan undang-undang teh mewajibkan penduduk koloni untuk membeli teh di kongsi dagang Inggris, yaitu EIC atau East Indian Company. Oke, coba. Ya, jadi gini. Tadi Mas Salamu kan bilang ini Pak, teh itu harus beli pada Inggris gitu ya. Teh harus membeli pada Inggris yaitu di EIC. Di EIC. Sama enggak dengan ketika Belanda mewajibkan Indonesia untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu ke VOC? Sama. Nah, sama ya, berarti faktor penyebabnya itu juga hampir sama. Paham? Itu ya. Dan orang Amerika punya semangat atau sebuah slogan, no taxation without representation. Tidak ada pajak tanpa perwakilan. Itu ya. Apakah sama dengan ketika negara Indonesia atau orang Indonesia menolak keberadaan
Belanda memberikan jasa kepada Belanda kalau tidak ada hak untuk bersuara di parlemen. Kan sama toh? Ya, salah satunya nanti akan dikemukakan oleh GAPI atau dikemukakan yang nanti akan muncul Volksstaat ya, Volksstaat ya, sehingga akan menyebabkan banyak hal ya. Nanti kalian silakan terjemahkan itu, silakan kalian bahas itu di dalam room utama, silakan kalian jabarkan. Saya akan panggilkan kelompok B untuk masuk kembali ke room utama, itu ya. Nah, kita sambil kita tunggu kelompok B, ya kelompok B silahkan meninggalkan room kelompok B untuk kembali ke room utama. Ya, sudah gabung semua ya? 13 jumlah siswanya harusnya 15 ya? 15 14? 14 tidak masuk juga ya. Oke, kita coba perwakilan perwakilan dari kelompok A dulu, kelompok A dulu. Kelompok A dulu, siapa yang mau dikorbankan? Atau siapa yang berani? Nah, harus berani. Ya. Ayo. Sebelum ini saya acak. Ayo, siapa yang berani? Berani ini menjadi faktor kunci utama dalam merubah nasib. Ya, jangan mau terjebak dalam nasib yang sama, karena bodoh dan miskin itu lingkaran setan. Ya, salah satu penyebabnya itu adalah ketidakberanian berbicara. Ya, orang bodoh itu kemungkinan besar karena dia miskin, tidak bisa sekolah. Orang miskin karena dia bodoh. Ya, jadi miskin sama bodoh itu lingkaran setan. Ya, coba ada yang berani? Saya, Pak. Oh iya, Yeni. Oke. Faktor-faktor pendorong terjadinya revolusi Amerika. 1. Adanya paham kebebasan dalam politik. Koloni Inggris di Amerika tidak didirikan oleh pemerintah Inggris, tetapi diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. 2. Adanya kebebasan dalam perdagangan. Hal ini bertentangan dengan paham pemerintah Inggris yang mereka berkuasa atas koloni di Amerika. 3. Adanya berbagai macam pajak. Pemerintah Inggris kemudian memperlakukan berbagai macam pajak seperti pajak teh, gula, materai, dan lain-lain yang sangat memberatkan warga koloni. Sebaliknya, warga koloni dengan Samuel Adams menentang kebijakan tersebut dengan semboyan no taxation without representation, artinya tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan. 4. Peristiwa The Boston Tea Party. Sebab kasus meletusnya revolusi Amerika ialah adanya peristiwa The Boston Tea Party pada tahun 1773. Pada saat itu pemerintah Inggris memasukkan teh ke pelabuhan Boston, Amerika. Pada malam harinya, mata teh dibuang ke laut oleh warga-warga Amerika yang menyamar sebagai orang Indian suku Mohawk. Ini menimbulkan kemarahan pemerintah Inggris, sehingga menuntut pertanggungjawaban. Namun penduduk koloni tidak ada yang mau bertanggung jawab, sehingga menimbulkan pertempuran yang menandai terjadinya revolusi Amerika. Ya, oke, bagus sekali. Jadi ada beberapa sebab. Ada sebab umum dan sebab khusus. Ya, sebab khususnya itu
adalah the Boston Tea Party, ya, the Boston Tea Party. Penolakan teh terhadap dari orang-orang Boston, ya, yang ditengarai itu adalah orang-orang koloni Inggris, ya, di koloni Inggris di Amerika. Ya benar tadi Mbak Yeni, bahwa orang Inggris ini orang Amerika, ya, orang Amerika ini bukan orang sembarangan karena dia pelarian politisi dari orang-orang Inggris, yang artinya dia orang-orang merdeka dan orang-orang pintar, yang kemudian dia berusaha mendirikan negara yang baru. Mungkin ada tanggapan dari kelompok B atau pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kelompok B. Kelompok B, apakah pengaruh pada perang Indonesia, revolusi Indonesia dari revolusi Amerika? Coba. Saya perwakilan dari kelompok B ingin menjawab. Oh ya, Yurika, ya, Yurika. Oke, baik Mbak Yurika. Politik etis Hindia Belanda inilah yang membuka peran revolusi Indonesia. Kondisi yang didalami Hindia Belanda sama dengan Amerika. Salah satunya tidak adanya hak suara pada kaum pribumi. Jadi gini, menurut kelompok B itu memang ada persamaan, ya, ada persamaan antara pengaruh antara revolusi Amerika dengan revolusi Indonesia. Salah satunya adalah ketika adanya kebebasan, terus kemudian tidak adanya perwakilan, disimbolkan dengan no taxation without representation, kan gitu. Dan satu lagi adalah mereka juga sangat mengekang monopoli, dan ini ditolak oleh orang Amerika, ya. Oke, jadi yang jelas ini sangat berpengaruh terhadap revolusi Indonesia. Salah satunya adalah revolusi Amerika itu mempengaruhi revolusi Prancis, karena orang Prancis yang bermusuhan dengan orang Inggris itu dalam proses membantu kemerdekaan Amerika, ternyata setelah pulang ke Prancis itu juga mengalami hal yang sama. Dia kemudian karena pergolakannya menjadi besar, dikuasai Napoleon Bonaparte, maka negara Belanda jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte. Nah, disitulah Napoleon Bonaparte mengubah situasi di Belanda, karena ternyata politik liberal masuk ke Belanda, mengubah yang dari konvensional menuju ke liberal. Nah, disitulah muncul yang namanya liberalisme di Belanda, yang kemudian menyulut politik pintu terbuka dan politik etis. Nah, dari politik etis itulah muncul yang namanya pemberontakan karena adanya perubahan wawasan bahwa di Amerika ada sebuah peristiwa seperti ini. Kok kita sama, maka kita juga bisa melakukan hal yang sama pula. Nah, disitulah Amerika melakukan sebuah tindakan yang menginspirasi negara lain. Salah satunya adalah Perancis dan Indonesia. Ya, karena salah satu hal yang dikeluarkan oleh Republik Indonesia itu proklamasinya adalah sama dengan Amerika, yaitu mirip dengan setara dengan Declaration of Independence-nya Amerika. Amerika juga kemudian mengilhami banyak negara lain. Salah satunya adalah HAM, hak asasi manusia, yang di situ sangat ditekankan di Amerika. Ya, yang kemudian dianut oleh seluruh rakyat di dunia dan dikemukakan dalam
PBB, yaitu human right. Nah, itu materi kita. Adakah yang mau bertanya? Kelompok A atau kelompok B? Tidak ada? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Berarti paham ya? Tersekali berarti. Oke, kalau tidak ada ya saya tanya. Ya, saya tanya berarti kalau nggak ada. Ya, kira-kira saya minta tolong ada menurut kalian, andaikan revolusi Amerika itu tidak terjadi, apakah revolusi Indonesia itu bisa terjadi? Mbak Rizka? Mbak Devi? Halo? Tidak. Tidak dipengaruhi. Tapi bisa juga terjadi karena dipengaruhi hal yang lain. Tapi yang jelas pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia ini besar sekali. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi itu adalah sebuah materi yang bisa kita lihat bahwa negara lain itu mempengaruhi negara kita. Ya, negara lain mempengaruhi negara Indonesia. Tetapi negara Indonesia juga mempengaruhi negara yang lain. Jadi kamu tidak boleh minder kepada negara-negara yang lain yang ada di dunia. Ingat, kita itu sama, sederajat. Ya, sederajat dengan negara lain. Baik itu negara Amerika, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Jadi jangan minder dan tetap berani. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta untuk kita sebelum menyelesaikan pembelajaran, tolong masalahmu untuk memimpin kembali berdoa. Mohon perhatian untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran pada hari ini, semoga yang kita pelajari bermanfaat, dan ingat, tetap semangat ya, jangan menyerah, jaga protokol kesehatan yang di rumah, jaga kesehatan, juga yang di sekolah juga jaga kesehatan ya. Segera pulang, jangan kemana-mana ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.